Selanjutnya yang akan saya bahas mengenai tipe ekosistem. Nah, di lingkungan abiotik dan komunitas yang hidup di dalamnya akan menentukan tipe ekosistem sendiri. Nah, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem darat atau terestrial. Yang pertama yaitu ekosistem perairan. Nah, ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri dari air. Makhluk hidup dalam ekosistem perairan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu plankton, nekton, neston, bentos, dan peripiton. Kemudian, ekosistem perairan dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Yang pertama, ekosistem air tawar memiliki ciri abiotik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kadar garam salinitas yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel makhluk hidup. Yang kedua, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, penetrasi atau masuknya cahaya matahari kurang. Berdasarkan keadaan airnya, ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar lentik atau tenang dan ekosistem air tawar lotik mengalir. Ekosistem air tawar lentik misalnya danau dan rawa. Kemudian, ekosistem air tawar lotik, misalnya sungai dan air terjun. Berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, ekosistem air tawar dibagi menjadi beberapa zona atau daerah, yaitu zona litoral, zona limnatik, dan zona profundal. Untuk zona litoral merupakan daerah dangkal yang dapat ditembus cahaya matahari hingga ke dasar perairan. Kemudian, zona limnatik merupakan daerah terbuka yang jauh dari tepian sampai ke dalam yang masih dapat ditembus cahaya matahari. Berbeda dengan zona profundal, merupakan daerah yang dalam dan tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Di daerah ini tidak ditemukan organisme fotosintetik atau produsen, tetapi dihuni oleh hewan pemangsa dan organisme pengurai. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri abiotik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kadar garam yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan yang lain. Memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan di kedalaman laut. Terdapat arus laut yang pergerakannya dapat dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan densitas atau massa jenis air, suhu, tekanan air, gaya gravitasi, dan gaya tektonik batuan bumi. Dan ekosistem air laut dibagi kembali menjadi beberapa zona atau daerah sebagai berikut. Yang pertama, zona apotik. Nah, zona apotik ini sendiri merupakan daerah yang dapat ditembus cahaya matahari ke dalam air kurang dari 200 meter. Organisme sendiri yang mampu berfotosintesis banyak terdapat di zona apotik ini. Kemudian, zona twilight merupakan daerah dengan kedalaman air 200 sampai 2000 meter, cahaya matahari remang-remang sehingga tidak efektif untuk fotosintesis. Kemudian, zona apotik merupakan daerah yang tidak dapat ditembus cahaya matahari sehingga selalu gelap, kedalaman air lebih dari 2000 meter. Pembagian zona ekosistem air laut dimulai dari pantai hingga tengah laut, yaitu sebagai berikut. Ada zona litoral, zona neritik, zona batial, zona abisal,